Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Di masa pandemi ini yang harus diperhatikan oleh kalian adalah menjaga kesehatan. Ya, betul sekali Bu. Jangan lupa tetap menerapkan 5M. Apa aja Bu Pi? Memakai masker, mencuci tangan, terus menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan tetap menjaga jarak jika kalian keluar rumah. Ya, kalau misalkan tidak terlalu penting, jangan keluar rumah. Mendingan kalian selalu ada di rumah ya. Untuk PJJ hari ini kita akan berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Tentunya materinya sudah ada ya. Sudah tahu semua kan materi kita apa untuk hari ini? Materi hari ini adalah tentang teks berita. Ya, Bobi mungkin sebagian sudah ada yang tahu ya, udah ada yang membaca, udah ada yang dapat tugas juga. Nah, sekarang tinggal diperdalam maksud dari materi teks berita tersebut. Dan yang lebih penting, anak-anak di rumah harus lebih membaca ya di rumahnya. Ya. Ketika kita menjelaskan materinya, biar sinkron, biar nyambung. Jadi saat kita menjelaskan kalian, oh iya ini sudah saya baca di rumah. Iya. Sebelum belajar, gimana? Kalau berdoa dulu, belajar, kita utamakan berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mulai saja. Ya, mulai Bu Rara. Perhatikan ya, perhatikan ke layar. Pengertian teks berita. Di sini Ibu akan membahas tentang pengertian teks berita. Apa sih pengertian teks berita itu? Kalau kita ketahui di sini adalah pengertian teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web maupun media yang lainnya. Teks berita berisi fakta, tapi tidak semua fakta dijadikan berita. Kita akan mendapat informasi-informasi penting yang bisa menambah wawasan apabila rajin membaca teks berita, sehingga dapat menjadikan kita berpikir secara kreatif, kritis, dan efektif terhadap suatu berita. Ya, jadi berita itu adalah sifatnya yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada saat sekarang. Ya, tidak semua yang informasi itu adalah termasuk berita. Kalau misalkan sudah dibuat dalam media elektronik ataupun media cetak, itu disebutnya sebagai berita. Nah, terus jangan lupa Bobi, kita juga harus bisa menyaring beberapa berita yang baik dan yang tidak baik Bobi. Ada kan di sini suka ada berita yang hoax kayak gitu. Kita lebih teliti sebagai seorang konsumen membaca ya, kita harus teliti informasinya dari mana, apakah informasinya fakta atau bukan. Kalau misalkan bukan fakta berarti itu bukan termasuk berita. Itu hanya istilahnya informasi biasa saja yang tidak terlalu penting. Next, selanjutnya bisa paham kan materi ini dari segi pengertiannya saja? Nah, untuk yang berikutnya itu kita masuk ke unsur-unsur berita. Jadi dalam sebuah berita itu harus memiliki unsur. Nah, unsurnya itu biasanya terdiri atau meliputi 5W dan 1H. Apa saja 5W plus 1H? Ya, 5W itu terdiri dari what, who, where, when, dan why. Dan 1H itu terdiri dari how. Penjelasannya adalah untuk yang pertama itu what. What itu apa artinya? Biasanya menjelaskan tentang tentang apa yang terjadi, benar apa yang terjadi. Biasanya untuk pertanyaan what ini dijawab di judul biasanya di judul berita tersebut. Terus yang kedua ada who itu siapa? Siapa di sini? Biasanya berkaitan dengan pelaku yang terdapat di dalam sebuah berita atau subjeknya, siapa saja yang mengalami berita tersebut, siapa saja yang membacakan yang terjadi atau yang atau bisa jadi apa yang lagi dibahas. Jadi siapa yang sedang dibahas, begitu ya. Terus yang ketiga ada where itu artinya di mana. Di mana ini pertanyaannya harus bisa menjawab.
Ya, menjelaskan tentang di mana berita tersebut terjadi. Kejadiannya di mana, beritanya di mana. Kalau misalnya berita tentang kecelakaannya di mana. Nah, itu berarti berkaitan dengan letak. Letak atau tempat kejadian. Oke, yang when. When itu artinya kapan. Nah, kapan ini harus bisa menjelaskan pertanyaan tentang kapan waktu kejadian atau kapan waktu berita tersebut terjadi. Ini biasanya di dalam sebuah waktu atau when itu biasanya bisa berkaitan dengan hari bisa, tanggal juga bisa ya, bulan, waktu, jam, atau misalkan berkaitan dengan waktunya kapan, kemarin, berarti menjelaskan tentang masa yang kemarin. Berita yang sekarang, kalau sekarang misalnya jam berapa, itu ada datarannya. Itu yang namanya berita bersifat apa tuh seperti itu. W-nya harus jelas. Waktunya juga harus jelas. 5W. W yang kelima adalah why, yaitu mengapa. Mengapa di sini harus bisa menjelaskan mengapa sampai kejadian tersebut dijadikan sebuah berita. Jadi why di sini kalian harus bisa menjawab bagaimana atau mengapa sampai kejadian tersebut bisa dijadikan sebuah berita. Jadi itu bersifat dengan kejadiannya. Seperti itu. Terus yang satunya ada how itu bagaimana. Nah, untuk bagaimana ini kalian juga harus bisa menjawab pertanyaan how ini dengan menjelaskan keadaan sebelum, keadaan saat terjadinya kejadian tersebut, dan keadaan setelah berita tersebut dibicarakan. Seperti rangkuman ya Bu, ya kalau how ini ya. Ya, jadi kita sebagai seorang pembaca itu harus bisa menyaring, menjelaskan kembali ketika mendapatkan informasi sebuah peristiwa. Jadi jadi jangan misalnya beritanya A, kamu menyampaikan ulangnya beritanya B. Nah, kalau bukan. Kalau misalkan bersifatnya fakta, berarti dari informasi A kembali lagi ke penjelasan A. Kalau misalkan tidak fakta, berarti ya dari penjelasan A dijelaskan lagi B. Itu berarti sifatnya tidak fakta dan bisa menimbulkan kontra. Next. Selanjutnya adalah kalau ada yang tidak dipahami, nanti di sananya ya, di sesi pertanyaan ya, di sesi tanya jawab. Oke, setelah unsur itu kita masuk ke sekarang nanti kita masuk ke struktur teks berita. Silakan Bobi. Kita bahas tentang struktur teks berita. Ternyata di dalam tadi pengertian sekarang adalah tadi adalah unsur ya, unsur intrinsik itu 5W plus H itu termasuknya unsur-unsur intrinsik. Sedangkan untuk strukturnya itu berbeda lagi, terdiri dari orientasi berita, ada peristiwa berita, dan juga ada sumber berita. Kita akan menjelaskan tentang orientasi berita dulu, yaitu berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya tertera pada penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Oke, kalau kita lihat orientasi ini adalah membahas pembukaan. Biasanya selalu terdapatnya di paragraf pertama. Tetapi kadang juga ini orientasi ada juga di paragraf keduanya. Jadi ini adalah pemula dari pembahasan sebuah isi berita. Jadi memperkenalkan ini beritanya apa. Nah, itu adalah bagian dari orientasi berita. Terus yang kedua ada peristiwa, yaitu berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Nah, peristiwa ini adalah bagian inti ya Bu ya. Bagian inti yang menjelaskan tentang peristiwa itu terjadi. Biasanya berisi kayak isinya biasanya seperti konflik yang terjadi. Konflik yang terjadi seperti apa, penyebabnya apa, dijelaskan di sini ya Bu. Iya, di dalam sebuah peristiwa. Jadi menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di dalam informasi berita tersebut. Paham ya? Terus yang ketiga adalah sumber berita, yaitu dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak selamanya ditulis di bagian akhir berita. Nah, ini yang paling penting nih anak-anak, sumber berita. Kalian harus jelas, harus tahu, harus paham sumber beritanya itu dari mana. Jangan asal mengambil kesimpulan bahwa itu berita, karena berita itu harus jelas sumbernya ya Bu ya. Iya, sumbernya. Kalau tidak semuanya media cetak dalam informasikan sebuah berita itu mencantumkan sumbernya. Iya, benar sekali. Tidak semuanya. Ada beberapa media
ke sumbernya. Tetapi kita sebagai seorang pembaca harus jeli, ini sumbernya fakta atau tidak. Kalau misalnya tidak fakta ya berarti kita kembalikan lagi ke kalian bisa menyimpulkan oh ini termasuk berita yang hoax seperti itu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Jelas ya. Barangkali ada yang mau nanya tentang tadi pengertian unsur-unsur berita sama struktur biar nanti kita enak lanjut ke materi berikutnya. Ada yang mau tanya tidak tentang unsur berita atau struktur berita? Paham ya? Oke, paham. Berarti kita next. Ini struktur teks beritanya. Kalau paham kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke Kata kerja ya. ini kalau nggak salah tuh kaidah kebahasaan ya. Kebahasaan berkaitan dengan Ya, kita masuk ke kaidah kebahasaan teks berita. Nah, kaidah kebahasaan teks berita ini mencakup verba transitif. Verba adalah kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian. Dan verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Contohnya, apa Bu? contohnya sekarang nih kita sedang apa? Kita sedang menyampaikan materi. Nah, jika diubah ke bentuk pasif menjadi pemateri. Iya, pemateri. Pemateri. Ya. Nah, terus yang kedua, verba puarta. Verba puarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Ya, dialog biasanya itu ditandai dengan tanda kutip dua. Ya, berarti berkaitan dengan Kalimat yang disampaikan oleh subjek atau who, oleh siapa pelaku yang ada di berita tersebut. Biasanya menyampaikan suatu opini atau apa dan diikuti tanda tik biasanya. Ya. Kalau untuk percakapan ya. Di sini juga ada adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Jadi kalau misalnya keterangan misalnya ada di dalam sebuah berita tentang kosakatanya misalnya berjalan. Berarti itu memberi keterangan kepada kata lain. Iya. Kata yang aslinya adalah jalan. Jadi itu ber itu termasuk ke adverbia atau kata keterangan untuk memperjelas suatu keterangan. Ya. Terus yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Contohnya kemudian, setelah, dan akhirnya. Biasanya ini dipakai untuk menyambungkan suatu kalimat atau suatu berita ya Bu Opi ya. Penjelasan dari berita itu biasanya di tengah-tengah ada ini. Iya, satu kejadian peristiwa. Iya. Biasanya itu Biasanya terkait terdapat dengan waktu ya. Ini berkaitan dengan waktu. Oke, next. Oke. Terus ada kalimat langsung. Iya. Di sini ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Jadi misalkan si narasumber mengatakan kalimatnya A, berarti kita mengembalikannya A lagi. Ya. Jadi sama. Jadi sama, pengucapannya juga sama gitu. Penulisan kalimatnya juga sama. Tapi kalau sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Biasanya itu adalah kutipan dari kalimat dari narasumber yang lain. Biasanya di dalam media cetak itu dijelaskan menurut Bapak ini Ya, itu maksudnya kalimat tidak langsung berarti informasi yang dijelaskan di dalam kalimat itu bukan orang pembuat beritanya yang memberikan perkataan, tetapi dari narasumber dari sumber informasi tersebut. Terakhir ada bahasa yang digunakan dalam teks berita. Biasanya bahasa yang digunakan itu baku dan sederhana, terus menarik ya Bu Opi, singkat, padat dan lugas, komunikatif, netral, dan objektif. Nah, di sini ada ciri-ciri teks berita.
yang diberitakan merupakan suatu yang benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis. Tadi sudah dijelaskan di depan ya Bu Opi ya. Yang termasuk berita itu berarti harus yang sesuai fakta. Iya. Kalau tidak ada fakta, bukan fakta, terus tidak ada sumber beritanya, itu dinamakan opini atau pendapat seseorang. Kalau opini itu pendapat kita kalau misalkan melihat berita kita berpendapat seperti ini adalah pendapat. Tapi kalau misalkan berita itu kita tidak menggunakan pendapat, tapi menggunakan dari sumber lain. Ya. Yang kedua, merupakan peristiwa yang jarang terjadi, bukan sesuatu yang umum terjadi setiap hari. Yang berita itu biasanya tidak terjadi setiap hari, Bu Opi. Ada saja, ada waktunya. Berita yang penting, misalnya kejadian penting, nah itu baru bisa disebut sebagai misalnya kayak virus corona itu karena yang terjadi saat ini berarti disebutnya sebagai informasi dan berita. Yang kalau misalkan untuk mancing, ya kalau mancing, jalan-jalan itu bukan berita. Itu adalah sebagai hiburan informasi saja. Ya. Jadi di sini ada data aktual, yaitu peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi, bukan peristiwa lampau. Jadi beritanya itu Bu Opi harus up to date, aktual. Bukan berita yang zaman dulu diangkat lagi, ya itu nggak bisa. Kalau berita itu biasanya yang baru terjadi, yang masih fresh. Iya. Atau misalkan terjadi sekarang. Ya. Kita mendapatkan informasi yang sangat penting, tetapi kalau misalkan untuk untuk memberikan informasi yang tidak secara langsung, misalnya besoknya itu bisa masih disebutnya sebuah informasi berita yang masih aktual. Atau misalkan untuk aktual banget, berarti kalau misalkan informasi apa masih ditayangkan secara langsung, itu adalah aktual. Kalau misalkan mau aktual banget tidak berita kemarin. Tapi biasanya kalau berita yang di televisi itu adalah informasi yang kemarin diberitakan hari ini. Kenapa sih nggak langsung gitu? Karena kan ada sebuah proses penayangan berita itu kan harus memiliki beberapa proses editan. Jadi kita memperbaiki informasi yang tersebut kemudian agar lebih fresh ketika seorang pendengar mendengarkan dan lebih update ya. Terus yang keempat ada data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak ada rekayasa. Ini yang dinamakan fakta atau bukan hoax. Ini berarti datanya itu harus asli Bu Opi. Asli. Tidak ada rekayasa. Kalau ada rekayasa berarti namanya berita tidak benar. Misalnya yang dikatakan data itu misalnya sumber informasinya dari mana? Misalkan sumber informasinya kejadiannya di daerah ini, kita langsung menuju ke daerah tersebut. Tanyakan, kita mengumpulkan saksinya siapa saja, terus kejadiannya seperti apa. Jadi itu adalah data yang dijadikan sebagai sebuah kevalidan sebuah informasi. Jadi bukan katanya ya. Kalau katanya berarti belum tentu itu berita atau belum tentu itu fakta. Lanjut, ada bahasa yang disajikan itu menarik dan dapat memikat minat pembaca. Contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah misalnya kita membaca berita di teks, misalnya di teks koran. Kita ada sebuah judulnya tuh yang bikin kita penasaran, bikin kepo nih, bikin penasaran. Nah itu adalah suatu bahasa itu bahasa yang menarik. Biar seseorang itu menarik untuk membaca informasi tersebut. Adapun di dalamnya kejadiannya tidak enak atau enak, tapi yang lebih diutamakan itu adalah semenarik mungkin ketika kita membaca judulnya. Atau sama aja seperti kalian membaca buku yang diperlukan itu ketika kamu melihat sebuah cover itu adalah judulnya atau bisa gambarnya. Iya, kayaknya judulnya menarik nih ya. Mau dibaca, seperti itu. Terus data yang diberitakan itu lengkap, khususnya data penting. Ya, datanya diberitakan harus lengkap ya, terus bersifat penting juga. Terus ada bahasa mudah dipahami, waktu dan tempat peristiwa juga harus jelas. Ya tadi yang ada where jelas. Unsur-unsurnya harus jelas. Bersifat objektif, alur peristiwanya itu berurutan mulai dari awal sampai akhir terjadinya berita tersebut atau kejadian tersebut. Terus kalimat yang digunakan itu singkat, padat, dan jelas. Sumbernya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir, judul berita ini bisa mewakili isi berita. Artinya mewakili berita ini adalah misalkan judulnya apa, di dalamnya itu berkaitan dengan judul yang tertera di dalam. Misalnya kayak sekarang ya Bu Opi ya, judulnya tentang
COVID. Nanti di dalamnya juga harus berisi tentang pemaparan tentang COVID. Atau misalnya ya pokoknya yang berkaitan dengan judul sama isi itu harus berkaitan, Harus sama ya. jadi tidak boleh kita membuat judulnya apa, isinya apa, itu Ya. jadi yang diinformasikan tentang apa, karena antara subjek, judul sama subjek itu harus jelas ketika kita menjelaskan sebuah berita, sebuah informasi. Ya, paham ya? Ada yang ditanyakan tidak? Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan. Barangkali ada yang mau nanya, barangkali ada yang kurang paham. Untuk yang materi kemarin juga mungkin kalian sudah baca yang materi ini ya. Ya. Sudah dapat ya? Ya, nanti ibu akan. Ya sudah. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak? Tentang berita, tentang barangkali tentang struktur, unsur, barangkali masih bingung unsur 5W1H, struktur berita atau ciri kaidah kebahasaannya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nanti untuk biar lebih jelas lagi nanti ini akan di-share ke grup kelas masing-masing ya, sesuai dengan grup Ya, nanti pengajarnya. PowerPoint-nya di-share ulang ya sama Ya, Ibu di grup kelas. di grup kelas. Ada yang mau ditanyakan tidak? Iya. Nanti untuk tugasnya, nanti kalian kerjakan KKS Bahasa Indonesia bab 1 bagian A, B, dan C. Berarti kalian sudah paham ya tentang pengertian teks berita? Ada yang bertanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Enggak. Tidak. Berarti sudah paham ya untuk tugas yang kemarin dan tugas yang sekarang. Sudah paham semua ya? Tugas yang kemarin apa tuh? Nah, tugas yang kemarin yang ini, yang kalian suruh cari berita tuh. Terus kalian menentukan unsur-unsur berita ya, Bu? Berita, Ya. 8. Paham tidak itu? Jadi tugas kalian itu adalah mencari berita, Lalu kemudian menentukan menentukan unsur 5W dan berita 1H. yang tadi Ibu jelaskan 5W plus 1H. Ya, jadi kalian harus cari di koran-koran. Ya. Dan lebih diingatkan lagi kalau misalkan di dalam bacaan koran, di situ ada lanjutan. Lanjutkan, nah, berarti kalian harus cari tuh lanjutkannya, jangan hanya yang di situnya saja karena Iya. kalau yang di awalnya aja itu belum tentu bisa dijadikan sebuah berita, Bu, ya. Iya. Karena harus Belum. ada lanjutannya Belum kalau selesai. bisa itu. Karena- Jadi terus jangan yang dilihat cuma fotonya aja, Cuma tapi foto ada aja. seperti itu. bukan foto dan judulnya yang kita bahas itu adalah tentang isi berita. Isi beritanya, jadi isi beritanya itu harus jelas ya. Nanti kalau ingin menentukan unsur-unsur berita ya. Biasanya kalau di koran misalnya koran Sidu atau koran apa pokoknya di situ ada judul berita informasi tentang ini, kemudian lanjut ke halaman 7. Nah, berarti kamu harus mencari di situ kelanjutannya seperti apa. Ya, nanti di situ ada di bagian ini, nanti di situ ada judulnya lagi, judul kecil. Nanti kamu gunting. Nah, itu adalah lanjutan dari berita. Jadi yang kamu kamu cari baca. unsur 5W dan 1H-nya. Nah, kalau untuk tugas PJJ sekarang itu apa tadi, Bobi? Mengerjakan LKS bab 1 bagian A, B, dan C. Sudah dapat semua ya LKS-nya ya? Udah ya? Ya anak-anak? Paling kumpul kapan? Ya, itu nanti di-share di grup saja ya. Iya, di-share di grup aja ya kalau yang itu. Pokoknya kalian harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu. Oke, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain tidak tentang materi teks berita? Ada yang tanyakan dari pengertian? Sudah paham ya berarti ya? Oke. Ibu tutup ya untuk materi hari ini. Udah jelas? Jelas ya, oke. Oke. Terima kasih pada anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan dari ibu berkaitan dengan materi teks berita. Apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat buat kalian, dan ibu mohon kalian selalu belajar di rumah dan selalu mengerjakan tugas-tugasnya. Sampai di sini pertemuan kali ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya bisa mengikuti jadwal yang ada ya. Ya, nanti kita ketemu lagi Di materi berikutnya dengan Ibu Hera dan Ibu Ibu Opianti. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.